Halo teman-teman, kita lanjutkan petualangan bareng Awan Putih ya. Di sini hari kedua saya udah level 43. Saya berusaha untuk tidak terlalu kompe ya, main for fun aja, tapi ternyata kompe teman-teman. Gimana ya? Nikmatin aja lah istilahnya gitu. Cuman ya pengennya sih tetap maksimal ya gitu. Saya kemarin sempat baca komen kayak ini bang biar nggak capek juga, terus juga waktunya nggak kepotong juga, masih bisa maksimal kerja dan lain sebagainya, itu disuruh main yang santai aja, nggak usah terlalu kompe, yang penting bener-bener ngasih tutorial kayak gitu kan. Cuman ya ke bawah teman-teman kalau udah excited mah. Oh ya, di sini saya mau ngasih tahu tim saya kalau lagi push Pocket Trainer ya. Kenapa saya ngasih kayak saran buat push trainer, soalnya di game ini salah satu kelemahannya adalah rada seret di diamondnya teman-teman. Jadi untuk buat ngakalin itu kita pushnya di Pocket Trainer. Kayaknya salah satu cara biar dapat diamond yang lumayan mumpuni itu cuma dari sini. Saya belum nemu lagi nih caranya gimana. Entah nanti di level-level yang agak tinggi kayak gimana ya. Cuman for now kebutuhan diamondnya bisa dipenuhi dengan cara kayak gini. Nah, caranya gimana? Saya pakai bebas teman-teman, sebenarnya mau pakai cara gimana pun nggak masalah. Cuman kalau saya pakai ini karena Liligan tuh bukan cuma bisa support tapi juga bisa jadi core teman-teman. Jadi memang di sini selama krokodilnya bisa ngehandle, saya pakai Liligannya cuma buat nge-sleep sama lead sheet. Nah, sisanya yang beresin krokodil. Cuman ada momen ketika nanti lawannya itu water kayak gitu, terus ground, full ground team, itu saya bener-bener full pakai Liligannya buat nge-sweep kayak gitu. Di sini simpelnya saya sleep, saya lead sheet, kemudian tinggal nanti krokodilnya ngebuff, kemudian spam power trip kayak gitu. Usahakan sampai mentok teman-teman. Sampai mentok tuh maksudnya sampai bener-bener fail challenge-nya. Kalau udah mentok di situ teman-teman baru kayak bisa mob. Alasannya kenapa? Semakin teman-teman layer dari pocket trainernya itu makin tinggi, rewardnya itu juga semakin lebih bagus daripada yang level-level yang rendah kayak gitu. Jadi kalian tuh pendapatan rewardnya juga maksimal kayak gitu ya. Oke, di sini kan saya mentok tuh. Nah, kalau mentok kayak gini tuh, saya selalu push Pocket Trainer dulu nih sampai saya bener-bener mentok, baru saya hitung nih XP-nya kurang berapa. Kalau udah saya baru mob up sampai bener-bener bisa level up dan lanjutin main quest kayak gitu. Di sini udah ini ya, saya mentok di situ. Kasihan, oke saya mob sampai bener-bener level up dan bisa ngelanjutin quest lagi. Caranya kayak gitu ya. Itu yang di awal-awal kan kalau kalian lihat di rank itu pasti rata-rata udah 41, 42 gitu kan. Nah, itu caranya kayak gitu. Cuman perlu di garis bawahi ya, sebelum Pocket Trainer itu pastikan kalian ngelarin bounty-nya kelar, side quest-nya yang ngasih experience juga udah kelar semua. Nah, baru cara terakhirnya agar level kalian bisa nyampe sampai cup yang maksimal, kalian dulu Pocket Trainer-nya kayak gitu. Ini nih tim saya ya. Kalian boleh pakai sleeper yang lain atau core yang lain, itu sesuka kalian. Cuman yang paling enak kalau menurut saya buat di awal ya dua ini karena bisa di farm di Safari. Oh ya, ngomong-ngomong buat farm Safari, saya nemu lagi nih. Kalau menurut saya yang paling maksimal tuh gini teman-teman. Kalian lempar lumpur 4 kali. Oke. Lempar heartnya sekali, kemudian lempar lumpur lagi 2 kali, baru lempar pokeballnya. Oke, dan pastikan ketika kalian udah lempar 4 kali dan belum ketangkep, lepas aja, kemudian ulang lagi, cari yang baru lagi kayak gitu ya. Dengan cara kayak gitu, kalian nggak bakal rugi bolanya dan dapat Pokemon secara maksimal. Ini saya dapat 9 loh kemarin. Akhirnya bisa lebih cepat nge-level up si Liligan sama si krokodilnya. Oh ya, di sini di hari ketiga apa keempat ya kalau nggak salah, itu ada si bos ini nongol dan hadiahnya lumayan, shiny pseudo legendary. Ya kalau beruntung ya dapat Dragonite, atau sebenarnya bagus semua, tergantung nanti kalian mau buildnya timnya kayak gimana. Saya sih harapannya Dragonite, tapi kalau yang lain ya udah kayak gitu. Ini kalau menurut saya cara yang awal-awal gini yang paling efektif adalah turunin defense-nya lawan, kemudian hantam sekuat tenaga kayak gitu teman-teman. Dan kalau bisa kalau kalian merasa kayak aku udah upgrade nih power Pokemonku udah mulai naik nih, kalian do challenge lagi gini. Intinya kalian harus berusaha cepet-cepetan dari teman-teman server kalian. Kalau kalian telat aja bisa kayak udah susah. Contoh gini nih, kalian mentok di 4 ronde. Teman satu server kalian juga sama di 4 ronde. Itu yang jadi rank satunya adalah yang paling awal ngelarinya kayak gitu. Jadi
Kalau kalian udah mulai bisa kayak aku udah mulai bisa ini nih, udah yakin, langsung aja gitu, biar biar lebih cepat daripada si teman-teman server kalian kayak gitu. Aduh kobe banget ini, nggak apa-apa ya, yang penting soalnya rewardnya lumayan teman-teman, kalian tuh dapat dapat lumayan banyak buah, bisa buat upgrade EV Pokemon kalian, dan itu worth ya. Oke, caranya kayak gini nih, kita turunin defense, dan karena musuhnya naga, saya pakai Dragonite buat spam. Sebenarnya bisa pakai ice juga, cuman ya sedapatnya lah, Pokemon itu kan juga gratis juga kan, kayak gitu. Di sini saya pasnya di round 7, cuman next time coba lagi lah, yang penting kita kelarin dulu biar dapat ini nih shiny-nya, ini nih saya penasaran dapatnya apa kayak gitu. Soalnya bakal kalau bagus masa kalian di build bisa bantu tim juga kayak gitu. Oke, kita cek ya dengan harap-harap cemas, semoga dapatnya bagus, semuanya bagus. Cuman kan ya ada skala prioritas lah kayak gitu. Oke, kita cek ya. Item-itemnya masih burik juga di sini, juga rada susah ya dapetin itemnya, tapi nggak masalah. Nanti bisa kita ngumpulin shard buat ditukar di toko. Let's go. Kotak, berilah aku sesuatu yang sangat-sangat membantu. Tidak, monyet santai, and that's it. Oke, nggak masalah, kita bisa build dia juga lumayan tebel, lumayan kuat, tapi ya udah nggak apa-apa. Oke, oh ya, ini hari keempat kalau nggak salah ya. Itu saya tadi ngasih tunjuk kalau saya belum top up apapun di game ini, tidak terlalu top up juga, karena faktanya kalau kalian mob up di field itu ternyata buah yang didapat buat nanti upgrade EV itu nggak sebanyak itu teman-teman. Jadi kalau kalian pengen farming buat upgrade EV-nya, nanti ada namanya championship yang di situ hadiahnya buah kayak gitu. Itu later on lah. Oke, kita lanjut. Task harian yang harus kita kelarin itu adalah push tower ya. Hadiahnya lumayan, tiket gacha item, dan di sini kayak kalau misal kalian bener-bener dunia mantap, itu pasti naik kisaran berapa ya? Sekitar 5 apa 6 apa 7 ya? 7 level ya. Pokoknya ya kalian harus, intinya tuh punya Pokemon yang bisa kayak mungkin ya sleep, leech sheet atau ngebuff kayak gitu nih, penting buat tower kayak gini. Sini saya pakai strategi yang sama. Mungkin saya yang belum saya coba tuh ini Toxic Spike. Work apa enggak ya? Soalnya kan itu kan stall ya, nyicil Pokemonnya pelan-pelan. Masalahnya semakin lama tuh darahnya musuh ini makin susah dihabisin gitu, kayak makin tebel aja gitu. Jadi kalau misalkan mau ya harus dicicil dikit-dikit. Cuman kan kita punya batas turn. Kayak di sini tuh cuma batasnya 30 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita di 30 turn belum kelar ya dianggapnya kelar kayak gitu, dan sehari cuma bisa sekali. Bisa lebih dari sekali tapi harus bayar. Janganlah yang gratis aja ya. Kayak gitu. Nah, sini sampelnya saya sama kayak tadi, mainnya slip sama licit, kemudian kita buffnya buff krokodil, kemudian spam power trip. Di sini lebih enaknya itu tidak ada challenge, jadi nggak harus yang kayak push yang pocket render kan, itu harus cuma boleh pakai 2 tipe move nih. Aku pakai grass sama dark. Yang di sini tuh bebas, kita mau pakai apa aja kayak gitu, jadi lebih variatif. Cuman ya gitu, makin lama makin keras, terasa banget sih itu kerasnya kayak gitu. Nah, oh ya, sama teman-teman kalau misalkan nemu strategi yang lebih mantap ya silahkan dipakai itu. Ini salah satu opsi saja kalau kalian tuh bingung kayak gimana caranya gitu, dan mungkin poke-poke di sini juga yang saya sarankan itu lebih enak karena bisa di build di Safari. Jadi kalian tuh nggak yang rugi banget gitu kan, nggak yang udah capek-capek nanti nggak kepake, ini tetap kepake Pokemonnya kayak gitu. Apalagi Liligan tuh buat PVP, apalagi di early masih oke sekali. Oke, di sini saya sama ini teman-teman. Kemarin tuh karena saya butuh Pokemon yang bisa nurunin defense lawan sama SP defense lawan, opsi yang muncul di kepala itu adalah si Cobra ini, karena dia bisa Screech sama bisa Acid Spray, dimana keduanya tuh perlu. Acid Spray nanti dipakai buat lawan bos guild yang punya magic apa sih, yang punya ini teman-teman kayak itu loh, Diancie, Sableye itu Magic Bounce, yang punya Magic Bounce. Jadi nggak bisa di Scratch, nggak bisa di Metal Sound. Jadi Acid Spray sangat-sangat bakal berguna banget.
di sini juga dia kepake loh, karena bisa glare, bisa bikin musuhnya paralyze. Paralyze itu juga lumayan work ya, karena sometimes musuhnya nggak bisa gerak, dan dia bakal slow banget kalau paralyze tuh kayak gitu. Jadi si krokodil ini makin aman deh ngebuffnya, kayak gitu deh. Oh ya, sama sekalian deh, kalau misalkan kalian nggak suka sama opsi ini, opsi apa aja yang bisa kayak gitu ya. Kalau buat core itu banyak banget, pokoknya bisa ngebuff diri deh. Entah itu sword dance, nasty plot, itu bakal work banget pokoknya buat adventure kayak gini. Buat PvP juga sih. Terus kalau yang buat PvP itu rata-rata pada make sleep ya teman-teman, karena si sleep ini tuh bakal ngebantu banget. Even lawannya biasanya levelnya di atas kita, itu masih bisa sangat-sangat bikin annoying banget ya. Jadi bawa Pokemon rumput buat ngatasin sleep powder kayak gitu. Kalian bisa pakai Among Us ya, atau yang bagus juga, bagus banget malahan itu si Venusaur. Venusaur tuh oke banget, asli sah, apalagi buat PvP, apalagi bisa mega. Oh gila-gilaan sih. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya tuh, semua Pokemon kayak bakal guna-guna aja kalau kalian tuh strateginya bener kayak gitu. Saya punya paham seperti itu masalahnya. Oke, saya langsung cepetin aja ya. Ini langsung di fase lumayan belakang, dimana saya udah mentok nih. Damage saya udah mulai nggak masuk lagi. Di layar 18 itu udah mulai kayak, aduh ini udah ngebuff di 6 tapi damage-nya segini-segini aja. Itu udah tanda kalian kayak udah mentoknya di sini teman-teman. Biasanya saya kalau memang tetap saya coba, cuman kalau misalkan dilihat kayak, aduh ternyata tinggal dikit lagi, damage-nya cuma segini, Pokemon lawan juga masih banyak, biasanya saya suran aja, udah kayak ya udah nah coba besok lagi gitu, sama ngelihat perkembangan di ranknya, kayak rank saya aman nggak ya kayak gitu. Kompe ya, bukan kompe tapi lebih kayak kalau si teman server bisa, otomatis saya ada yang salah apa gimana ya kayak gitu, jadi kadang mikirnya. Jadi jatuhnya juga buat belajar. Oke teman-teman, sementara gitu ya, kalau ada yang ditanyakan bisa di komen. Oke, bye bye.